aku dapat merasakan kesunyian yang sangat sunyi. Kalau saja aku dapat menutup telingaku dari petik mengerikan, raung dari rasa lapar dan derita yang tak habis-habisnya. Kalau saja, sesaat saja aku diberi kesempatan merasakan betapa diriku adalah milik sendiri. Kejam rasanya seorang diri diliputi amarah dan rasa benci. Tersekap rasa takut yang tak putus-putus menghimpit. Ketakutan yang tak bisa diapa-apakan, tidak bisa dibunuh atau dilawan. Saudara-saudara, dia datang lagi. Seperti neraka seribu serigala menggetar bumi. Mereka datang menghadang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus. Bahkan sampai kenyang kubur ini mereka terus mengikutiku. Pergi! Pergi! Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kukatakan? Apa yang dimengerti perempuan bahwa itu adalah hak bicara? Tentang pentingnya memperjuangkan hak. Dia hanya tahu turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya setelah matahari terbenam. Karena perlu 3 orang cuci yang di aslinya harus selalu terisi. Setelah 4 tahun lebih aku merasa mati sia-sia. Kini mereka mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsina murni kriminal. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pemomongan dulu. Kematian Marsina berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini, sebuah buku yang ditulis atas kematianku diluncurkan gila. apa yang mereka? Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku, mereka membongkar. 2 kali mereka membongkar kuburanku hanya untuk sia-sia. Terkontaminasi bangsa. Ini mungkin suara-suara itu. Suara-suara itu Mereka mengikuti terus. mereka mengikuti terus. Aku tahu mereka akan menggangguku lagi. Aku tahu mereka akan terus menggangguku. Aku tidak takut dan aku akan menghadapi mereka di sini. Aku disiksa di sana. Aku disiksa di sana, diperkosa di sana, dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah mematikanku. Begitu kalian telah merenungkan hidupku. Kalian mungkin tidak akan memahami ini, tapi aku memahaminya betul. Di dalam hatiku, aku telah melakukan perjalanan mundur. Aku di sini sekarang, di sebuah ruangan yang megah dan di mana sekelompok manusia itu berkumpul. Aku di sini sekarang. Dan kalian, aku kenal betul siapa kalian. Sebuah generasi yang seharusnya ceria dan merdeka duduk di sini dengan tatapan mengandung duka. Sebuah buku yang ditulis atas kematianku lalu diluncurkan. Kalau kalian duduk di sini dengan tatapan mengandung, dengan menunjukkan keprihatinan. Keprihatinan apa? Kalau ada yang berhak prihatin di sini, akulah orangnya. Aku Marsina. Aku nyawa yang tersumbat. Aku kehidupan yang dihentikan dengan keji. Hanya karena aku mengira aku punya hak untuk mengatakan tidak. Punya hak, punya harapan, punya jiwa dan raga. Kata-kata kotor berhamburan memaki, mengikuti setiap siksaan yang kemudian menyusul. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu berapa kali tubuhku dibanting. Lalu tidak angkat. Lalu dibanting dengan keras. Ke lantai, sudut meja, kursi. Sampai akhirnya aku betul-betul tak berdaya. Tuhan,
Meski aku tahu suaraku. Meski aku tahu suaraku tidak akan didengar, suaraku bertaruh melawan kain yang disumpal di mulutku. Mulut dan rahangku seakan terkoyak. Aku terus melawan, terus, sampai akhirnya aku betul-betul tak berdaya. Suaraku, tenagaku, semua Aku biarkan